Para saudara jamaah, nasihat imam kepada jamaah, yaitu satu-satunya jamaah supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran, hadis, jamaah. Mulai sejak mengetahui, mendengar, insaf kepada Quran, hadis, jamaah, lalu diteruskan terus menerus sampai tutup ajal patinya masing-masing. Jangan sampai murtad, jangan sampai hitung, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai kena pengaruh luar, supaya tetap Quran, hadis, jamaah. Nasihat ini betul-betul nasihat. Memang mengaruhi orang supaya tetap di dalam jamaah. Nah, sebab di dunia ini ada yang mengaruhi kejelekan, ada yang mengajak kebaikan. Karena memang ya syaitan atau iblis dan bala tentaranya mengajak orang masuk neraka yang sebanyak-banyaknya. Maka di antara orang jamaah itu ya ada yang terpengaruh, ada yang murtad, ada yang beledong, ada yang terpengaruh, ada yang keluar dari jamaah. Nah, itu ada. Memang pengaruhnya iblis ya sangat kuat dan memang ya sangat lihai untuk memengaruhi orang yang sudah mencalonkan dirinya ahli surga. Nah, juga dari keimaman terus menjaga, terus menasihati, terus meramut dengan nasihat ijtihad. Jangan sampai terpengaruh, jangan sampai murtad, jangan sampai beledong, jangan sampai keluar dari jamaah, jangan sampai terpengaruh luar jamaah. Nah, itu terus, karena kita ya sebagai imaman menjaga orang jamaah agar tetap dalam jamaah sampai tutup ajal patinya masing-masing. Nah, maka dengan beberapa nasihat ijtihad dan peramatan ini supaya tetap di dalam Quran, hadis, jamaah. Jadi dalam nasihat supaya tetap Quran, hadis, jamaah. Dalam praktek ya meramut, ya nasihat, ya ijtihad, dan juga disertai adil, rafiq, muhsin, aris, rukun, kompak, kerjasama yang baik. 6 tabiat luhur, yaitu diterapkan dalam jamaah agar jamaah sekali insaf, sekali mendapat hidayah, nah, terus sampai tutup ajal patinya ya, tetap di dalam Quran, hadis, jamaah. Nah, maka ini supaya dipahami dan mengerti. Nah, maka nasihat imam kepada jamaah, satu-satunya jamaah, dinasihati supaya tetap menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran, hadis, jamaah. Jangan sampai murtad, jangan sampai beledong, jangan sampai terpengaruh, jangan sampai kena pengaruh luar, supaya tetap Quran, hadis, jamaah. Para saudara jamaah, nah, di dalam menetapi Quran, hadis, jamaah ini diijtihadi dengan cara 5 bab, karena kita menasihat, ngajak menetapi Quran, hadis, jamaah. Inilah jalan tunggal untuk masuk surga. Inilah jalan yang benar, ihdinas siratal mustaqim, ya ini. Maka setelah diajak mau, akhirnya juga itu berarti mendapat hidayah. Lah, maka setelah mendapat hidayah tidak dibiarkan, tapi tetap diberi pekerjaan teori praktek beramal ibadah menetapi 5 bab. Karena ini hubungannya di dalam menetapi Quran, hadis, jamaah. Lah, adanya hitungannya ini untuk mempermudah
di dalam menetapi Quran hadis jamaah. Itu nomor 1, menetapi, memerlukan dan mempersungguh Quran, yaitu mengaji Quran hadis. Nomor 2, menetapi, memerlukan dan mempersungguh mengamalkan Quran hadis. Nomor 3, menetapi, memerlukan dan mempersungguh membela Quran hadis. Nomor 4, menetapi, memerlukan dan mempersungguh sambung jamaah secara Quran hadis. Nomor 5, menetapi, memerlukan dan mempersungguh taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada imam, taat pada wakil-wakilnya semua yang ada di pusat, wakil 4 di daerah, imam daerah, di desa, imam desa, di kelompok dan imam kelompok. Dan taat kepada aturannya keimaman, aturannya keimaman atau aturannya pengurus yang telah dipercaya oleh keimaman, itu juga harus ditaati. Nah, maka 5 bab ini semuanya agama. Jadi kita menetapi agama Allah, menetapi agama Islam, menetapi Quran hadis jamaah, menetapi 5 bab. Nah, itu semua itu urusan agama, bukan urusan dunia, bukan urusan pribadi, bukan urusan pekerjaan. Itu semua urusan agama. Nah, maka supaya diberi pahala, supaya mendapat pahala, dibalas oleh Allah, dimasukkan surga, nah maka harus karena Allah. Itu karena ingin mengharapkan surga Allah, ridho Allah, karena takut pada siksa Allah, neraka Allah, murka Allah. Nah, maka dengan karena Allah itu akhirnya Allah ya memperhatikan dan menerima dan diberi pahala dan akhirnya dimasukkan surga. Inilah para saudara jamaah karena Allah. Nah, maka supaya dipahami dan mengerti. Nah, adapun kita hidup di dunia ini, kita ya supaya tetap menetapi budi luhur, luhuring budi karena Allah. Sebab kita tidak bisa hidup sendiri, pasti bergaul, pasti kita hidup mempunyai hubungan kerja, hubungan tetangga, hubungan famili. Maka dengan kita bergaul itu kita harus mempunyai sifat atau melaksanakan budi luhur, luhuring budi karena Allah. Harus budi luhur ya, karena dengan adanya budi luhur ini ya, kita mendapat pahala. Selain pahala kita juga lancar semuanya. Tuh. Jadi selain kita mendapat pahala juga semua itu lancar. Nabi ya sudah mencontohkan budi luhur. Allah juga berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Nah, engkau Muhammad di atas budi pekerti yang luhur. Maksudnya Muhammad itu budi pekertinya baik sejak zaman jahiliyah, sebelum mendapat wahyu, sebelum mendapat hidayah, itu juga akhlaknya sudah baik. Nah, dengan adanya mendapat wahyu, yaitu lebih baik lagi. Itu. Nah, maka kita juga sebagai umatnya juga demikian, nah, mempunyai panutan uswatun hasanah yang budi pekertinya baik, akhlakul karimah. Nah, maka kita juga harus menerapi budi luhur, luhuring budi karena Allah. Nah, maka supaya paham.